Bab 2137. Kamu bercanda. Andre Yuga dan Arthur Yuga terdiam. Ini negosiasi. Mereka khawatir hanya Grey Z yang bisa melakukannya. Mereka berdua baru saja melakukannya, tetapi mereka sangat ketakutan sehingga mereka selalu gugup. Pikirkan dua orang yang menantang dan berpikir bahwa mereka lebih unggul di Sekte Gunung Hijau. Tetapi begitu mereka berjalan keluar, menghadap orang-orang dari sekte lain, mereka selalu merasa kurang percaya diri. Tapi Grey Z tidak bisa melihat ketakutan sedikit pun padanya, dan bahkan obrolan itu membuat Ginting Hugo dan yang lainnya tidak bisa membantah. Kesombongan dan kepercayaan diri seperti itu membuat mereka berdua terlalu memuja. Lalu kamu bilang itu bisa memecahkan area kabut abu-abu, benarkah? Tanya Arthur Yuga. Ini adalah pertanyaan yang paling penting. Selama area kabut abu-abu dapat diselesaikan, sekte lain secara alami tidak akan lagi menyerang Sekte Gunung Hijau, dan mereka tidak akan ingin pergi keluar gerbang gunung untuk menemukan habitat baru. Tentu saja itu palsu. Grey Z melirik mereka. Omong kosong macam apa? Area kabut abu-abu, aku bahkan belum melihatnya, bagaimana aku bisa menyelesaikannya? Mendengar ini, Andre Yuga dan Arthur Yuga merasa bahwa hati mereka seolah-olah tenggelam ke dasar, kaki mereka melunak dan mereka hampir jatuh ke tanah. Palsu. Grey Z cuma omong kosong. Tidak mungkin. Dia berjanji untuk menyelesaikan masalah ini dalam waktu 2 bulan, tetapi sekarang, dia bahkan tidak tahu apa area kabut abu-abu itu, bagaimana menyelesaikannya. Dengan kulit mati rasa, Andre Yuga mengulurkan tangannya dan menepuk wajahnya. Saudara Z, apakah kamu bercanda? Aku tidak bisa bercanda. Dia hampir menangis. Pasang surut kehidupan agak terlalu cepat. Dia baru saja mengagumi Grey Z. Dia berani dan sangat berani. Dia mampu menanggapi dengan kuat para master sekte dari 6 sekte besar. Tapi sekarang Grey Z berkata, itu semua hanya omong kosongnya. Tidak bercanda. Grey Z berkata, itu akan selalu diselesaikan, pikirkan saja cara untuk menyelesaikannya. Setelah berbicara, dia berhenti berbicara, berbalik dan pergi. Kedua bersaudara, Andre Yuga dan Arthur Yuga hanya bisa saling memandang, berdoa dalam hati mereka agar semuanya berjalan dengan baik. Mereka semua memiliki kepercayaan 100% pada apa yang dilakukan Grey Z sekarang, karena hanya Grey Z yang dapat memimpin Sekte Gunung Hijau keluar dari kesulitannya. Pada saat itu, di aula Sekte Gunung Hijau, Arya Yuga dan lainnya telah menunggu. Mereka sudah lama tidak kembali, apakah mereka akan mendapat masalah? Lilia Yuga khawatir. Ayah, aku akan menyelamatkan mereka. Bagaimana mungkin dia tidak khawatir? Grey Z, Andre Yuga dan Arthur Yuga turun gunung untuk waktu yang lama. Bahkan meski mereka ingin berbicara, mereka seharusnya sudah selesai berbicara, mengapa mereka belum kembali? Dia berjalan bolak-balik dengan cemas, jadi Arya Yuga menjadi khawatir di dalam hatinya, tetapi dia tidak bisa menunjukkannya di wajahnya. Sekarang semua orang di Sekte Gunung Hijau tegang, tapi tidak ada yang ingin terus bertarung, karena itu hanya akan membunuh lebih banyak orang. Siapa yang benar-benar ingin mati? Jangan khawatir, tunggu, kata Arya Yuga. Dia percaya pada Grey Z. Alien ini selalu berbeda dari yang lain. Sejauh ini tidak ada yang tidak bisa dilakukan Grey Z. Apalagi Grey Z memiliki temperamen unik yang membuat orang mau mempercayainya, sepertinya apa yang dikatakan Grey Z adalah hukum. Penatua Agung dan yang lainnya duduk di sana juga, tampak tenang, tetapi hati mereka sama cemasnya. Bisakah mereka tidak khawatir? Ini bukan hanya keselamatan Grey Z, ini juga keselamatan Sekte Gunung Hijau. Jika Grey Z mati, maka Sekte Gunung Hijau tidak akan jauh dari kehancuran. Mereka tidak pernah mengalami situasi ini, di mana nasib seluruh sekte dipertahankan oleh satu orang.
Tidak, sudah terlalu lama, mereka pasti ada yang salah. Ayah, selamatkan orang. Lilia Yuga tidak bisa menahannya, wajahnya penuh kecemasan, dan matanya sudah merah. Dia seharusnya menghentikan Grey Z menjadi seperti ini. Hanya 3 dari mereka, untuk pergi ke kamp 6 sekte besar, bukankah itu hanya untuk mati? Arya Yuga terpaksa menanggungnya, tetapi pada saat ini, tampaknya dia tidak dapat menahannya. Jika Grey Z meninggal, itu tidak dapat dihindari untuk bertarung sampai mati dengan 6 sekte besar. Tapi adakah perbedaan antara kapan itu terjadi? (2138) Penyihir. Dia akan bangkit, dan ada suara di kejauhan. Selamatkan siapa? Kami tidak kembali hidup-hidup, kata Grey Z keras. Mendengar ini, semua orang menoleh, dan melihat Grey Z berjalan, dengan momentum yang luar biasa. 2 saudara, Andre Yuga dan Arthur Yuga di belakangnya tampak seperti pengikut. Hati-hati, tidak muluk-muluk sama sekali. Hei, ini perbedaannya. Arya Yuga berpikir dalam hati. Setelah memiliki 2 putra, tidak satu pun dari mereka dapat digunakan dengan baik, dan dia khawatir mereka kurang dari 1/10 Grey Z. Tidak, itu bahkan tidak sampai 1%. Semua orang bangkit dan berjalan cepat. Grey Z. Lilia Yuga berjalan di garis depan, hampir menangis. Apakah kamu baik-baik saja? Apakah kalian baik-baik saja? Seolah menyadari bahwa salah baginya untuk hanya peduli pada Grey Z, Lilia Yuga dengan cepat mengubah kata-katanya, tetapi memandangnya dari awal. Pada akhirnya, itu jatuh pada 2 kakak laki-laki Andre Yuga dan Arthur Yuga. Apa yang bisa dilakukan? Kata Grey Z. Bagaimana? Tanya Arya Yuga. Beberapa tetua juga menatap Grey Z. Sudah diselesaikan. Grey Z mengangguk. 2 bulan. Saya akan menghabiskan 2 bulan untuk memecahkan masalah area inti kabut abu-abu, lalu masalah ini dilupakan. Mendengar paruh pertama kalimat, semua orang menghela nafas lega, tetapi bisa mendengar kembali setengah kalimat, hati semua orang semua dihempaskan lagi. 2 bulan untuk memecahkan masalah area kabut abu-abu. Begitu banyak sekte belum mampu selesaikan itu selama beberapa dekade, Grey Z akan menyelesaikannya dalam 2 bulan. Melihat ekspresi di wajah mereka, Andre Yuga dan Arthur Yuga tidak berbicara, ini adalah ekspresi mereka sekarang, seolah-olah mereka sedang melihat ke cermin saat ini. Grey Z, apakah kamu mengerti tentang area kabut abu-abu? Tetua merenung sejenak dan bertanya. Saya tidak mengerti. Grey Z berkata dengan jujur. Saya belum melihatnya, jadi bagaimana saya bisa memahaminya? Penatua Agung menjadi pucat, lalu menggelengkan kepalanya dan mengangguk. Kamu sepertinya cukup masuk akal. Lalu bagaimana kamu menyelesaikannya? Tetua ketiga sedikit tercengang. Grey Z bahkan tidak tahu apa itu area kabut abu-abu, bagaimana dia bisa menyelesaikannya. Saya tidak tahu, kata Grey Z. Saya tidak bisa mengatakannya, karena saya belum melihatnya. Bahkan meski itu adalah penyembuh dewa, Dis harus melihat pasiennya terlebih dahulu. Jangan khawatir, aku bisa menyelesaikannya. Dia selesai. Dia melambaikan tangannya untuk menghentikan mereka bertanya. Apa gunanya bertanya begitu banyak, dia tidak punya jawaban sekarang. Penatua Agung melambaikan tangannya agar orang lain tidak bertanya lagi. Oke, kalau begitu ikuti kehendak Grey Z. Setidaknya untuk saat ini, tidak ada lagi perkelahian, semua orang bergegas untuk memupuk kesehatan dan istirahat. Hanya saja Anda tidak perlu berjuang untuk saat ini, dan tidak ada yang tahu apakah orang-orang dari 6 sekte besar akan kembali, atau, ketika Grey Z tidak dapat memecahkan area kabut abu-abu, serangan balik dari 6 sekte besar mungkin bahkan lebih brutal.
Arya Yuga mengangguk dan segera memerintahkan semua orang untuk beristirahat. Dia memandang Grey Z. Lalu bagaimana dengan orang-orangmu? Tidak masalah, biarkan mereka tetap dalam kegelapan. Grey Z berkata. Seseorang bersembunyi dalam kegelapan, itu selalu lebih aman. Dia telah membiarkan saudara Zen dan yang lain menatap 6 sekte besar. Jika ada gangguan di sana, berita akan dikirim kembali sesegera mungkin. Dia memberi isyarat, dan Penatua Agung segera berjalan, dan mereka bertiga duduk di sana. Grey Z merendahkan suaranya, dan ekspresi wajahnya berkali-kali lebih serius daripada yang baru saja saya ketahui. Saya bertanya kepada kalian tentang seseorang. Katanya, apakah ada tetua di sekte pintu langit yang bernama Master Caplang? Master Caplang. Arya Yuga mengerutkan kening, lalu menggelengkan kepalanya. Saya belum pernah mendengarnya, seharusnya tidak ada orang seperti itu. Sekte Pintu Langit adalah klan, dan keluarga Hugo memegang kendali, di mana ada penatua dengan nama keluarga asing. Tidak ada. Penatua Agung berkata lebih tegas. Dia tidak tahu apa yang diminta Grey Z. Mereka belum pernah mendengar tentang orang ini. Kalau di 6 sekte besar yang lain, bagaimana? Tidak. Arya Yuga mengangguk. 6 sekte besar, saya yakin tak ada orang ini, tapi kalau di sekte lain, mungkin saja. Kalau begitu kita harus berhati-hati dengannya. Setelah Arya Yuga selesai berbicara, Grey Z berkata dengan sungguh-sungguh.